Ironis, negeriku negeri ribuan masjid. Namun, masyarakat fakir masih saja dekat dengan kekafiran. Sebab peran masjid yang tak kunjung teroptimalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklas Nur Ardiansyah. Saya Aziza Safitri. Saya Nura Madini Triawafa. Kami dari BSOKC FEUNJ dengan judul LKTI, Optimalisasi Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi melalui BMT di Pulau Jawa. Kemiskinan menurut BPS merupakan ketidakmampuan diri dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, bukan diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22% atau setara dengan 24.785,87 juta jiwa. Kemiskinan ini didorong oleh beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan yang kedua adalah rendahnya produktivitas masyarakat. Banyaknya jumlah masyarakat miskin di Indonesia selaras dengan banyaknya jumlah masjid yang ada di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Simas Kemenag RI pada tahun 2020, jumlah masjid di Indonesia berkisar di 260.000 masjid. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari FOSEI Nasional, khusus sampel yang berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 352 masjid, di mana diantaranya hanya 31 masjid yang melakukan aktivitas pelatihan kewirausahaan dan 169 masjid yang melakukan aktivitas penyaluran dana sosial. Menurut Saputra dan Bayu tahun 2017 terdapat 4 peranan masjid. Yang pertama sebagai tempat beribadah dan pembinaan imtak, yang kedua sebagai tempat sosial kemasyarakatan, yang ketiga sebagai tempat pendidikan dan pembinaan sumber daya insani, dan yang terakhir atau yang keempat sebagai tempat untuk pembinaan ekonomi umat. Dari 4 peranan masjid tersebut, mayoritas masjid yang ada di Indonesia khususnya pada Pulau Jawa hanya melaksanakan pada peranan pertama, di mana 3 peranan lainnya belum teroptimalisasikan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, maka perlu dikembangkan pada peranan keempat masjid, yaitu pembinaan ekonomi umat. Sebagai umat muslim, memakmurkan masjid merupakan tugas kita, selaras dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang memerintahkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Apabila masjid sudah termakmurkan dan 4 peranan masjid tadi sudah terlaksanakan secara menyeluruh, maka masjid memiliki kemampuan untuk memakmurkan masyarakat yang ada di sekitarnya dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan 4 peranan masjid yang sudah saya paparkan dan menekankan pada peranan keempat yaitu pembinaan ekonomi umat, maka masjid berperan sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamil. Menurut Santika et al. Tahun 2019, Baitul Mal berfungsi untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Sementara Baitul Tamil berfungsi untuk memproduktivitaskan dan menginvestasikan dana dalam rangka mendukung ekonomi mikro dengan motivasi untuk menabung dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Dengan fungsi masjid menjalankan sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamil atau BMT, masjid diberlakukan sebagai entitas sosial dan entitas bisnis, di mana menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui mekanisme yang memerangi kemiskinan yaitu zakat, wakaf, dan pinjaman tanpa bunga dengan akad Qardul Hasan menurut Wulandari 2018. Menurut Suryanto tahun 2012 terdapat 5 komponen pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, lembaga pemberdayaan berperan sebagai wadah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua, partisipasi individu dalam kelompok sangat dibutuhkan. Yang ketiga, pembiayaan modal sama dengan penyaluran dana. Yang keempat, yaitu pendampingan merupakan fasilitator dari pemberdayaan yang dilakukan. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu pelatihan dan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis induktif.
Di desain penelitian eksplanatori dengan jenis penelitian deskriptif dan kausal, kami melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pemberdayaan berupa pelatihan kewirausahaan, aktivitas sosial masjid, aktivitas BMT, dan jumlah zakat infak sedekah atau ZIS. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner terstruktur yang akan diberikan kepada responden, dan data itu akan dijadikan sebagai acuan informasi yang lebih spesifik. Adapun populasi dan sampel, kami memilih populasi di Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Populasi dan sampel diambil dari kuesioner yang diperoleh dari Wakaf Data Fosil Nasional dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam penelitian ini, terdapat 4 variabel yang menjadi objek dalam penelitian, di mana pemberdayaan berupa pelatihan kewirausahaan akan menjadi variabel X1. Aktivitas sosial masjid akan menjadi variabel X2. Aktivitas BMT akan menjadi variabel X3. Dan jumlah zakat infak sedekah akan menjadi variabel Y. Variabel bebas atau independen adalah X1, X2, dan X3. Konstelasi pengaruh antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut, di mana X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah pemberdayaan berupa pelatihan kewirausahaan berpengaruh terhadap ZIS. Yang kedua, aktivitas sosial masjid berpengaruh terhadap ZIS. Dan yang ketiga, aktivitas BMT berpengaruh terhadap ZIS. Berdasarkan data sampel penelitian menunjukkan bahwa aktivitas BMT melalui masjid masih di bawah 40%, yang terdiri dari 39% terbesar ada di Provinsi Jawa Barat dan terendah ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masjid yang ada di Pulau Jawa masih sangat minim dalam aktivitas pemberdayaan melalui BMT. Lalu dapat dilihat bahwa persentase jumlah aktivitas pelatihan kewirausahaan di masjid yang tersebar di Pulau Jawa masih sangat minim. Hal ini terbukti bahwa jumlahnya masih di bawah 40%, yaitu terbesar hanya ada di Provinsi Jawa Barat sejumlah 38% dan 27% ada di Provinsi Banten. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas pelatihan kewirausahaan di masjid masih sangat minim. Begitupun juga dengan aktivitas dana sosial di masjid, bahwa jumlahnya masih sangat minim, di bawah 40%, yaitu dengan jumlah terbesar 38% hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil olahan data penelitian menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel X atas Y saling mempunyai pengaruh yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R² sebesar 0,738 yang artinya bahwa 73,8% variabel variasi variabel jumlah JIS dipengaruhi oleh variabel tingkat pelatihan, aktivitas dana sosial, dan aktivitas BMT. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa jumlah aktivitas BMT di masjid masih kurang dari 40%, mengakibatkan fungsi penghimpunan dana secara produktif dalam masjid masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini berakibat pada minimnya aktivitas pelatihan kewirausahaan, aktivitas dana sosial yang ada di masjid. Padahal jumlah JIS yang terhimpun secara maksimal nantinya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat sekitar masjid. Hal ini juga dapat membantu para UMKM dan mensejahterakan ekonomi masyarakat. Rekomendasi penelitian ini yang pertama adalah perlu adanya penelitian tentang masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi melalui BMT. Tujuannya adalah untuk mengukur bahwa pemberdayaan ekonomi melalui BMT merupakan sesuatu hal yang tepat untuk dilakukan untuk memajukan ekonomi umat. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat mengukur optimalisasi masjid dengan jumlah ZIS. Ketiga, perlu adanya penelitian ke masyarakat sekitar mengenai jumlah penghasilan atau indikator kesejahteraan setelah adanya BMT. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, Kesalahan sikap, kesalahan dalam pembuatan video,
Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.